Oke, halo semua. Jadi video ini merupakan video lanjutan part kedua dari video bahas soal eksponen dan logaritma serta trigonometri dari UTBK tahun sebelumnya serta beberapa soal ujian mandiri seperti SIMA UI. Buat yang belum lihat video sebelumnya bisa cek di deskripsi atau di kolom komen link dari video part sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjutin soal-soal yang belum dibahas yaitu ini nomor 6. Diketahui log P2, BTW yang belum tahu tentang apa ya, penulisan yang kayak gini, ini tuh sama aja kayak gini loh. P log 2 sama dengan 9. Berarti ini jadi Q log 4 sama dengan 8. Diketahui S sama dengan P pangkat 3 dan T sama dengan Q kuadrat. Maka T log S itu berapa? Pertama gantiin dulu aja ya, seperti ini. T-nya gantiin jadi Q kuadrat log P pangkat 3. Setelah itu gunakan sifat logaritma yang gini nih. Kalau ada A pangkat M log B pangkat N, bisa turunkan pangkatnya. Kalau numerus dia di atas gini, kalau basis dia di bawah gini ya. Atau jadi seper kalau basis tuh. Udah dapat nih 3/2 Q log P. Gimana nyari Q log P? Kita kan cuma punya ini padahal. P log 2. Nah, ingat sifat logaritma bahwa kalau ada P log 2 sama 9 bisa jadi seper gini ya. Seper 2 log P sama dengan tetap 9 ya. Atau 2 log P sama dengan 1/9 ya. Nah, kalau 2 log P, maaf. Lalu Q log 4 itu bisa dinyatakan menjadi Q log 2 kuadrat ya. Atau 2 kali Q log 2 itu sama dengan 8. Atau Q log 2 itu sama dengan 4. Nah, buat mencari Q log B, kalian bisa ini nih. Langsung kaliin Q log 2 dengan 2 log B. Q log 2 dikali 2 log P itu sama dengan Q log P. Ini ada sifat logaritmanya ya. Jadi kalau ada perkalian logaritma kayak gini di mana ada numerus dan basis yang sama, dia bisa seolah-olah melebur. Nanti cek lagi sifat logaritmanya. Berarti Q log 2 dikali 4 ini 1/9. Jadi Q log P adalah 4/9. Berarti nanti 3/2 dikali 4/9 atau 2/3 atau 2/3. Jadi T log S adalah 2/3 atau yang C. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Jika X pangkat 1 plus log 3X, jadi sekali lagi menerapin aja dulu X 1 plus 3 log X kurang dari 27X pangkat 3, maka X yang memenuhi di solusinya. Oke, kita ketemu persamaan eksponen tapi ada lognya juga. Nah, ini kan agak sulit nih, karena kamu punya X di sini sebagai basis atau yang dipangkatin, terus ada lagi X jadi pangkat. Selain itu ada di logaritma juga. Nah, jadi gimana? Biar aman adalah gimana caranya kamu buat dia lebih sederhana. Coba turunin lognya ini. Atau sorry, turunin pangkatnya ini. Hilangin pangkat yang di sini. Gimana caranya? Bisa kamu pasangkan dengan log di kedua ruas. Atau kamu kenakan log kedua ruas. Berarti gini. Misalnya kamu kasih dia X log. Ini kan di X pangkat 1 plus 3. Log X kurang dari ini jadi X. Jangan X log deh. Basisnya kita buat 3 aja mungkin. Biar enak ininya ya. Biar dia bisa hilang gitu. Bukan hilang sih. Biar ada ini ya 3 aja, ngikut aja ini. 3 log
27 X pangkat 3. Nah, maka ini bisa turun ke depan jadi 1 plus 3 log X dikali dengan apa? 3 log X gini kan ya. Kurang dari, nah ini sifat sifat logaritma ini kan bisa dipecah jadi 3 log 27 ditambah 3 log X pangkat 3 gini kan ya. Atau dia bisa jadi ini kita kaliin 3 log X ditambah 3 log X yang kuadrat gini ya. Yang kuadrat bukan X-nya tapi 3 lognya ya. 3 log X-nya maksudnya. Ini 3 log 27 berapa? 37 3 ya. Ini tambah 3 kali 3 log X. Nah, kita coba kumpulin ke satu ruas di sini misalnya. Berarti 3 log X kuadrat 3, 1 berarti dia min 2, 3 log X min 3 kurang dari 0. Nah, udah mulai terlihat nih titik terangnya, yaitu apa? Dia berupa persamaan kuadrat. Jadi apa? Misal kamu buat aja Y sama dengan log 3 log X gitu, biar lebih analisnya. Y kuadrat min 2Y min 3 gini. Bisa difaktorkan Y min 3 Y plus 1 ya. Atau dapat apa? Y sama dengan 3 Y sama dengan min 1. Buat titik ujinya. Tuh. Baik. Min 1, 3. Berarti dia kan kalau Y-nya 0, 0, 0 berarti negatif ya. Sementara kalau Y-nya di bawah min 1, min 2, ini min, ini juga min, berarti dia positif. Yang kamu cari apa yang ini kan? Nah, Y sama dengan min 1. Y-nya antara min 1 dan 3. Tapi ingat, kalian kan bukan nyari Y, tapi nyari X ya. Y tadi itu apa? 3 log X. Berarti kalau Y-nya min 1 sama dengan 3 log X. X-nya berapa? X-nya 1/3. Kalau Y-nya 3 sama dengan 3 log X. X-nya sama dengan berapa? 27 ya. Berarti X-nya ada di antara 1/3 sama 27. Di jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Jika A pangkat X sama dengan C pangkat Q dan C pangkat Y sama dengan A pangkat Z sama dengan D, maka X kuadrat berapa? Oke, kita punya permasalahan ini X kuadrat berapa sementara dia letaknya ada di atas sini ya. Kita punya A pangkat X sama C pangkat Q, C pangkat Y, A pangkat Z. Misal gini, yang ini A pangkat X, C pangkat Q. Kalau kita pangkatkan 1/Q di kedua ruas didapat apa? Didapat bahwa A pangkat X per Q sama dengan C. Lalu untuk yang ini, C pangkat Y sama dengan A pangkat Z. Supaya dia muncul bentuknya sama kayak gini, jadi C sama dengan A pangkat berapa gitu, dipangkatin apa? Dipangkatin dengan 1/Y gini ya. Jadinya adalah C sama dengan A pangkat Z per Y. Karena sama, bisa kalian gantiin gini kan ya. A pangkat X per Q akan sama dengan A pangkat Z per Y. Gini kan ya. Sehingga apa akibatnya? X per Q sama dengan Z per Y. Jadi apa? X sama dengan Q Z per Y. Berarti kalau X kuadrat adalah Q kuadrat Z kuadrat per Y kuadrat. Atau yang Q kuadrat Z yang D ini ya.
Oke, kali ini lanjut dulu ke nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena dua nomor terakhir adalah trigonometri dan ini sisa satu nomor yang eksponen dan logaritma. Jadi ada ini, kita buat 4 log A itu sama dengan log B sama dengan 25 log A plus B. Nah, kalau kalian lihat ini kan belum ada itu nih, cuma ada 3 gini, 4 log A sama dengan log B sama dengan 25 log AB. Kalian itu bisa buat dia menjadi kayak gini. Bentar. Kalian tambahin dia satu tanda sama dengan lagi gini, sama dengan X gitu misalnya. Akibatnya apa? Kalian nanti punya gini, 4 log A sama dengan X. Lalu ada log B sama dengan X dan 25 log A plus B sama dengan X. Untuk apa? Dengan ini kalian bisa gunakan ini nih. Konsep dasar logaritma. Bahwa kalau ada A log B sama dengan C, ekuivalen dengan bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B ini ya. Ini. Jadi kalian punya A pangkat C, 4 pangkat X sama dengan A. Lalu ada, nah kalau nggak ada ini 10 ya berarti ya. 10 pangkat X sama dengan B. Dan yang terakhir, kalian punya A plus B atau 25 pangkat X sama dengan A plus B. Kalian mau mencari itu kan, B per A. B per A itu berarti sama dengan apa? 10 pangkat X per 4 pangkat X ya. Atau 10 pangkat X itu kan bisa ditulis sebagai 2 pangkat X kali 5 pangkat X. Kalau kalian bingung bisa cek lagi sifat eksponennya. 4 pangkat X itu biasanya 2 pangkat X kali 2 pangkat X. Bisa dicoret, didapat nanti 5 pangkat X per 2 pangkat X. Oke, kalian simpan dulu itu. Nah, 4 pangkat X bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat X yang dikuadratkan gini ya. Atau A itu sama dengan 2 pangkat X kuadrat. 25 pangkat X itu kan sama dengan 5 pangkat X yang dikuadratkan. Atau 5 pangkat X kuadrat itu sama dengan A plus B. Nah, B-nya 10 pangkat X tadi bisa dinyatakan sebagai apa? 2 pangkat X kali 5 pangkat X. Misal kalian ambil yang ini. Kalian akan dapatkan apa? 5 pangkat X kuadrat itu sama dengan 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat X 5 pangkat X. Misal kita buat dia ke sini. Lebih 5 pangkat X kuadrat sama dengan 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat X 5 pangkat X. Kalian tadi mau mencari apa? B per A atau 5 pangkat X per 2 pangkat X ya. Kalian bagi semua dengan, atau kalian kaliin semua dengan 1 per 2 pangkat X kuadrat. Kalian dapatkan apa? 5 pangkat X per 2 pangkat X kuadrat sama dengan 1 tambah 5 pangkat X per 2 pangkat X. Nah, ini kan dalam bentuk apa? Persamaan kuadrat. Misalkan aja ini Y gitu. Y kuadrat sama dengan 1 tambah Y. Atau Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0. Bisa kalian cari dengan menggunakan rumus ABC. Berarti apa? Y1, Y2 atau Y12 sama dengan min B. Berarti min dari min 1. 1 plus minus akar B kuadrat, yaitu min 1 kuadrat 1
min 4A min 4 kali 1 kali min 1 atau tambah 4 ini per 2A. 2 kali 1 atau didapat 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, karena 5 pangkat X per 2 pangkat X itu dia pasti positif, yang kalian ambil adalah yang plus saja ya, bukan yang min. Berarti nanti Y itu sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Kalian cek ada nggak? 1 plus akar 5 per 2, yaitu yang A ini ya. Jadi kalian nggak harus tahu B berapa, A-nya berapa. Tapi kalian perlu B per A aja, kan, yaitu ini. 1 plus akar 5 per 2. Jadi ini, itulah kenapa soal ini cukup favorit ya. Ada log, ada eksponen, ada persamaan kuadratnya juga. Nomor 10, 2 sin X tambah 3 cot X min 3 kosekan X sama dengan 0. Dengan X lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Maka berapa nilai sin X kali cos X? Oke, ini kita sederhanakan dulu. Jadi 2 sin X kotangan itu kan dia apa? Cos per sin. Kosekan itu adalah sepersin ya. Kaliin semua dengan sin X didapat apa? 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X minus 3 sama dengan 0. Nah, kita punya di sini apa? 2 sin kuadrat X ini cos X. Biar bisa kita selesaikan, jadiin sin X-nya jadi cos. Kita ingat ada identitas trigonometri, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, atau sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti ini 2 kali 1 min cos kuadrat X tambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Dapat 2 min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Atau min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X min 1 sama dengan 0. Ini bisa kalian faktorkan, nanti didapat 2 cos X sama ada minnya ya. Oke, kita buat sini minnya di mana ya? Min cos X gini. Lalu ada, bentar, karena min 1, oh harusnya ini yang min gini mungkin. Min 1 ini, bentar, plus atau min ya ini ya. Kalau ini plus, maka nanti ini dengan ini negatif. Oh wait, terbalik. Yang ini yang negatif ya, ini yang positif. 2 kali ini 2 cos X ini plus 3 nanti, lalu ini negatif. Iya benar. Berarti nanti kalian dapat cos X sama dengan berapa ini? Setengah, atau cos X sama dengan 1 ya. Tapi kalau cos X sama dengan 1 itu kan dipenuhi ketika apa? Ketika X sama dengan 90 ya. Kan nggak termasuk nih ke solusinya. Berarti kalian ambil yang ini ya, cos X sama dengan setengah. Kalau cos X sama dengan setengah, kalian bisa buat segitiga siku-sikunya. Berarti ini X, cos itu kan samping per miring. Berarti ini bisa kalian cari pakai Pitagoras. 4 min 1 atau akar 3 gitu ya. Berarti sin X itu sama dengan akar 3 per 2 ya. Berarti cos X kali sin X itu sama dengan 1 per 2 kali akar 3 per 2, atau sama dengan akar 3 per 4. Jawabannya yang D. Oke, last but not least, nomor 11.
tan A min 3 tan B sama dengan min 17/2. 2 tan A tambah tan B sama dengan 4. Maka berapa nilai tan 2A tambah B? Oke, biar nggak repot, kalian bisa misalkan aja tan A-nya itu adalah kenapa merah? Tan A-nya sama dengan X gitu, lalu tan B-nya sama dengan Y. Biar apa? Biar dia lebih sederhana. X min 3Y sama dengan min 17/2. 2X tambah Y sama dengan 4. Berarti kita bisa kaliin dia dengan 2 kali ini kali 1 aja. Didapat nanti 2X min 6Y sama dengan min 17. 2X tambah 2Y sama dengan 8. Kita eliminasi, didapat nanti min 8Y sama dengan berapa nih? Min 17 min 8. Min 25 ya. Atau Y-nya adalah 25/8. Bener gak sih? Kita cek lagi 2X 248. Oke. X min 3. Oh, wait. Ngapain ini jadi 2 ya? Sorry. Ada yang keliru. Maaf. Pantes kok aneh. Ini Y tetap ya. Sorry, 1Y lalu ini tetap 4. Berarti ya min 7Y sama dengan apa nih? Min 17, min 4, min 21. Atau Y-nya adalah 3. Berarti kalau Y-nya 3, maka X-nya nanti 2X tambah 3 sama dengan 4. Atau X-nya sama dengan setengah ya. Oke, berarti kalian udah punya X sama dengan setengah. Tadi X itu kan sama dengan tangan A. Tangan A itu sama dengan setengah. Y tadi sama dengan tangan B. Tangan B itu sama dengan 3. Berarti sekarang kita mencari tangan 2A tambah B. Nah, ini. Tangan 2A tambah B. Kita cari tangan 2A dulu deh. Oke, buat yang belum tahu, ada ini ya, rumus penjumlahan sudut dari tangan. Tangan A plus B itu sama dengan tangan A plus tangan B per 1 min tangan A tangan B. Berarti kalau 2A ya sama aja kayak tangan A tambah A tambah A. Jadi kalian tinggal ubah dia di tangan A tambah tangan A, 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A gitu ya. Berarti kalau tangan 2A tambah tangan B, kalian bisa dapat, oh wait, karena dia angka, kita bisa selesaikan dulu aja mungkin ya yang ini. Biar nanti lebih simple. Tangan A-nya kan sama dengan setengah, berarti 2 kali setengah per 1 min 1/4. Hapus saja dulu. Sama dengan 2 min setengah yaitu 3/2 dibagi 3/4 atau dia sama dengan 2 ya. Oke. Berarti nanti kita punya tangan 2A tambah B itu adalah tangan 2A tambah tangan B per 1 min tangan 2A tambah tangan sorry kok tambah, dikali yang bawah kali tangan B. Tadi 2 tambah 3 per 1 min 2 kali 3 atau 5 per min 5. Min 1 ya? Ada nggak sih? Iya. Jadi jawabannya adalah min 1. Oke, mungkin segitu aja buat soal kali ini.
Silakan komen, maaf komen kalau ada yang mau tanyakan alias kurang paham dengan penjelasannya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.